Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Seberapa kita yang hadir pada sore hari di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang sudah kita lewati, kita ada di bulan yang baru. Ini berkat pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya mari setiap ucapan syukur kita mau terus beri kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari perhentian di mana kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari, itulah sebabnya mari kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik, fokus kita biar semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari. Mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang begitu besar. Cinta-Mu yang tidak pernah habis yang Engkau terus anugerahkan bagi kami. Pertolongan-Mu kami sudah lihat dan sudah kami rasakan sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang sudah kami lewati. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat. Itulah sebabnya hari ini kami memberikan waktu yang khusus buat Engkau ya Bapa. Kami datang lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Itulah sebabnya izinkan kami untuk kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap salah, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang seringkali kami buat yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami minta ampun di tempat kudus-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu, ada kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Setiap para pelayan-pelayan yang terlibat, tutup bungkus hidup mereka, biar mereka melayani dengan urapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bersiap-siap dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan pimpin setiap langkah kaki mereka, tibakan dengan segala selamat, biar kami boleh sama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, dan kami percaya kami boleh mengalami kuasa dari sorga. Siaplah kami untuk memuji Engkau. Kami membuka ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya kita boleh ada sampai detik ini. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita saudara. Mari siapkan yang terbaik, terlebih hatimu, segenap hidupmu untuk memuliakan Tuhan sore hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus yang teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau telah memelihara kehidupan umat-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami bawa hidup kami bawa hati kami menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan berkenan, Engkau Tuhan disenangkan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih
Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami datang menyembahmu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak dimas, kaulah pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak dimas, kaulah pujian, ku naikkan sembahmu. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak dimas, Engkau saja yang layak Tuhan, ku naikkan sembahmu. Hanya bagimu, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Lagi, kaulah pujian dan syukur hanya bagimu. Allah yang mulia, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Engkau saja yang layak Tuhan. Amin. Akhir segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku.
lagi. Segala pujian bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Amin, amin. Mulia, kuduslah namamu. Maulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah dan baru.
menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Berikan salam kiri kanan, senyum yang terbaik. Haleluya. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Suka di hati, nyanyi
saudara, amin. Oke, haleluya. Engkau baik, kenapa baik, amin. Engkau baik, kenapa baik, engkau baik, engkau baik, kenapa baik, engkau baik, kenapa baik.
yang baru dari Tuhan, sehingga membuat engkau memiliki perspektif yang baru dan engkau boleh merespon dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini dan dinyatakan kepada hidup. Haleluya.
setiap hati yang terangkat yang membutuhkan Tuhan. Bahwa lebih dari nafas kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bahwa kehadiran-Mu itu berarti segalanya bagi kami Tuhan. Selama Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami tidak takut bahaya apapun Bapa. Karena berjalan bersama-Mu ya Tuhan, itu yang kami perlukan Bapa. Saat malam hari ini Tuhan, kami rindu sabda-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu penghiburan bagi kami. Firman-Mu itu pengajaran bagi kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Urapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak salah melangkah Tuhan, tetapi firman-Mu yang mengarahkan kami berjalan di jalan yang benar. Sehingga hidup ini adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini melalui firman yang akan kami dengar, yang lemah akan dikuatkan, yang kehilangan pengharapan akan diberikan semangat yang baru, yang membutuhkan jawaban akan diberikan jalan keluar malam hari ini. Dan kami percaya melalui firman-Mu Engkau akan berbicara bagi kami, dan Engkau akan siap melawan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina dan bodoh ini Tuhan, biar boleh menjadi saluran berkat-Mu. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah semua hati yang mendengar. Kami siap beri hati dan pendengaran kami ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara bersuka cita pada saat sore hari ini, amin. Minggu yang pertama di bulan yang baru, semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Kasih dulu senyum kiri kanan, senyuman yang termanis, senyuman awal bulan. Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa semua kita bersuka cita di semua musim, amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengar lagi kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara tentang respon, amin. Tentang respon. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, harus memiliki respon yang benar. Kalau tadi pagi saya katakan bahwa bulan kemarin kita belajar tentang sudut pandang, bahwa sudut pandang kita menentukan respon apa yang akan kita berikan, betul? Maka kalau kita berbicara tentang respon, respon itu berarti sama dengan tanggapan. Respon itu artinya reaksi. Respon itu artinya jawaban. Jadi kalau saudara, contoh sederhana, saudara berkunjung ke rumah sakit di ruang ICU, saudara akan menemukan di sana orang yang sementara terbaring sakit dan dia tidak bisa merespon. Saudara bicara sama dia, saudara bercerita, dia hanya diam dan tidak merespon. Nah, saudara perhatikan, maka respon itu adalah hal yang terjadi atau hal yang kita lakukan saat sesuatu terjadi. Amin. Maka sangat penting untuk semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, punya respon, memberi tanggapan, memberikan reaksi yang benar. Karena ada banyak orang percaya hari ini memberikan respon yang keliru terhadap situasi. Ada banyak orang merespon masalah, merespon tantangan, merespon firman dengan cara yang keliru. Maka dia berjalan dalam kesalahan. Tetapi saat malam hari ini kita mau belajar tentang respon yang benar. Amin. Karena biasanya saudara, ada anak muda, saya suka di sini ada banyak anak muda. Biasanya dia bilang begini, ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Yang mulai senyum-senyum ya banyak berdoa dong. Amin. Biasanya cinta bertepuk sebelah tangan itu artinya apa? Tidak ada respon balik. Ya, jomblo tidak usah bilang amin, banyak berdoa. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan, tidak ada respon. Yang merespon dengan semangat hanya dia, tetapi pihak sebelah no respon, nomor yang Anda tuju di luar jangkauan, ya. Nah, maka respon itu perlu, amin, supaya benar-benar kita bisa memberikan respon yang tepat, reaksi yang tepat, jawaban yang tepat pada situasi, kepada seseorang, kepada keadaan. Saudara bisa memberikan respon yang tepat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang respon dari salah seorang raja yang cukup terkenal kisahnya di dalam Alkitab. Mari kita buka 2 Tawarik 20
2 Tawarik 20. Pembacaan ini sangat cukup panjang, harusnya dia dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi nanti saudara baca di rumah secara lengkap. Saya akan mengajak kita akan membaca di beberapa bagian. Yang pertama kita baca dulu 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara yang sudah dapat bilang puji Tuhan. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Selanjutnya saudara, kita baca lagi ayat 9. Saudara simak, nanti saya bacakan ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayatnya yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Sudah perhatikan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayatnya yang ke-22, sudah perhatikan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Katakan amin. Saudara, pembacaan ini panjang, tetapi sesungguhnya isinya semuanya penting. Nanti saudara harus baca di rumah. Tetapi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, itu adalah beberapa ayat yang akan kita belajar bersama dengan cepat pada saat malam hari ini. Saudara perhatikan yang menjadi inti masalah pada ayat ini, yaitu ketika seorang raja Israel, yaitu Yosafat, dalam situasi terdesak dan terhimpit, di mana ada beberapa pasukan atau beberapa lawan yang bersekutu melawan dia. Saudara perhatikan, di sana ada Bani Moab, Bani Amon bersama dengan orang Meunim. Jadi ada 3 kubu, ada 3 pasukan dari 3 daerah datang hendak menyerang Yosafat dan orang Israel. Sudah perhatikan, maka letak masalahnya saat itu Yosafat dan bangsa Israel dalam keadaan yang terhimpit dan bahaya. Amin. Sudah perhatikan, jadi masalah yang akan kita pelajari, masalah besarnya adalah mereka sementara mau diserang dalam ancaman, dalam bahaya, dalam situasi yang sangat terjepit. Ada masalah yang besar. Ini berbicara tentang hidup dan mati mereka, saudara. Bayangkan kalau istilah sekarang, pada saat itu Yosafat mau dikeroyok. Mungkin dia berpikir kekuatannya tidak seberapa. Ayat yang sudah baca tadi katakan, sebab kami tidak mempunyai kekuatan secara manusia. Tetapi saudara perhatikan dengan baik, pada saat situasi terhimpit, terancam, berbahaya, dan dalam masalah yang besar, yang menjadi perenungan kita malam hari ini, kita melihat respon
dari Yosafat. Amin. Lihat respon Yosafat tadi saudara, kita sudah baca ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Respon Yosafat adalah respon yang akan kita pelajari saat malam hari ini. Bahwa saat saudara menghadapi masalah yang besar, menghadapi lawan yang besar, menghadapi ancaman yang besar, perhatikan dengan baik bagaimana kita merespon. Amin. Karena ada banyak orang saat dihadapkan dengan ancaman, dengan bahaya, dengan tekanan, responnya dia bukan dekat dengan Tuhan, malahan yang dia cari pertama adalah pertolongan kepada manusia. Amin. Maka kita mau belajar respon dari Yosafat. Yang pertama, Yosafat menjadi takut. Nah, menjadi takut ini adalah reaksi yang manusiawi. Ya, sudah bayangkan. Jangankan 3 bangsa saudara, 3 pasukan. Biasanya ada sudah sering dengar istilah jago kandang. Ya. Jadi Allah bercerita, opa dulu 7 musuh, opa lawan sendiri. 7 orang. Tiba-tiba pas opa lawan 8 yang masuk rumah sakit. Opa, kenapa 8? Katanya tadi 7. Iya deh, opa 1 tumbang dibawa ke rumah sakit. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang mengandalkan kekuatannya seperti opa tadi saudara. Tetapi saudara perhatikan respon yang diberikan oleh Yosafat itu respon yang tepat. Amin. Respon yang tepat dalam menghadapi situasi ancaman dan bahaya. Waktu saudara menjadi takut, hal pertama yang saudara lakukan apa? Ada banyak orang percaya hari ini dalam situasi masalah besar yang dia cari pertama bukan Tuhan. Yang dia cari lari kepada keluarga, lari kepada suami, lari kepada istri, mencari orang hebat yang dia kenal, mencari kekuatan kepada orang-orang di luar sana. Amin, betul saudara? Tetapi perhatikan, jemaat Tuhan, kita yang menjadi all things new, manusia baru, bukan mengandalkan manusia. Amin. Tapi yang pertama kita respon saat masalah itu datang adalah cari Tuhan. Amin. Dengar baik, Tuhan bukan solusi terakhir. Haleluya. Banyak orang nanti so buntu sana, buntu sini, buntu sana, buntu sini, baru dia ingat, oh belum berdoa kok. Oh ternyata belum berdoa, ternyata masih ada Tuhan. Maju orang tes, siapa tahu masih boleh ini. Kalau semua jalan so tidak ada, nanti berdoa. Terakhir kali dia baru ingat berdoa, saudara. Amin. Respon Yosafat secara manusia, dia takut, wajar. Ada banyak kali kita pun merasa takut, merasa gentar. Saudara perhatikan, tetapi Yosafat tidak tinggal di dalam rasa takut. Amin. Kita mau belajar respon Yosafat, dia tidak tinggal di dalam rasa takut. Saudara perhatikan ancaman apa yang mengancam engkau, persoalan besar apa yang sementara engkau alami. Berikan respon yang tepat. Jangan sampai kita berlarut di dalam ketakutan. Saudara terlalu takut, saudara terlalu khawatir, saudara terlarut-larut dalam rasa takut sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Kita sudah belajar tentang sudut pandang, bahwa kita melihat Tuhan kita lebih besar daripada Goliat. Amin. Banyak Goliat yang saudara sementara lawan, saudara harus ingat Tuhan kita lebih besar. Jangan sampai rasa takut itu mengalahkan atau membunuh iman kita. Yosafat secara manusia, ya dia merasa takut. Tetapi lihat responnya, dia tidak tinggal dalam rasa takut. Dia bangkit dan dia keluar. Yosafat mencari Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut, ada Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Yosafat tidak tinggal dalam rasa takut. Dengar baik, rasa takut itu dapat membunuh imanmu. Waktu saudara takut, saudara sementara meragukan Tuhan yang saudara sembah. Amin. Maka dengar dengan baik, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Ketika Yosafat keluar dari rasa takut, saudara perhatikan next selanjutnya. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Dia mengambil keputusan. Dengar baik saudara, dalam situasi yang genting, itu
itu sangat menentukan keputusan apa, respon apa yang saudara mau ambil. Saat saudara kecewa dengan situasi, kecewa dengan keadaan, apa respon saudara? Tinggalkan Tuhan, kecewa, mundur dari Tuhan, atau saudara mau lebih dekat dengan Tuhan? Jangan sampai saudara salah respon. Waktu saudara salah merespon situasi dan keadaan, engkau sementara terjebak di dalam jurang kebinasaan. Banyak orang gagal diri Tuhan karena memberi respon yang salah. Mari kita memberi respon yang tepat. Kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan saudara perhatikan selanjutnya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Jadi mencari Tuhan dan berpuasa itu adalah respon tepat yang diambil oleh Yosafat. Amin saudara. Mau belajar berpuasa? Mau belajar cari Tuhan? Hal nomor satu lakukan, duduk di kaki Tuhan, berpuasa, berseru kepada nama Tuhan. Di sana letak kekuatan kita, bukan di tempat lain. Dikatakan saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan gagah. Kekuatan orang percaya ada dalam Tuhan dan di dalam doa puasa kita kepada Tuhan. Maka dengar baik saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat masalah yang besar itu datang, pastikan saudara memberi respon yang tepat. Jangan saudara terlebih dahulu cari orang lain. Waktu saudara datang kepada orang lain, saudara tertutup jalan. Terakhir kali baru saudara datang cari Tuhan. No, kita harus menjadikan Tuhan pertolongan di atas segala-galanya. Amin. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, meminta, memohon, mencari Tuhan, perkara yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Saudara perhatikan, puasa dan berdoa, berseru mencari Tuhan itu besar kuasanya. Saudara lihat di sepanjang perjalanan Alkitab, ada banyak tokoh yang berpuasa, banyak saudara. Ada Musa, ada Daud, ada Elia, ada Esther, banyak. Mereka berdoa dan berpuasa. Amin. Maka dengar baik, kita sebagai orang percaya, kekuatan kita adalah mencari Tuhan. Di dalam doa puasa engkau akan temukan jawaban. Amin. Saya ada baca satu kutipan saudara. Pada saat engkau berdoa, mungkin engkau tidak mendapatkan, tetapi justru kita kehilangan. Apa yang saudara hilang? Saat saudara datang berdoa, saudara kehilangan ketakutan. Rasa khawatir itu hilang. Rasa bimbang itu hilang. Rasa saudara terhimpit, rasa saudara takut itu hilang saat saudara datang cari Tuhan. Kadang-kala saudara, pintu pertama yang saudara cari itu bukan Tuhan. Di sanalah letak kesalahan kita. Tetapi hal yang pertama, respon yang harus kita beri adalah mencari Tuhan, berpuasa, bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan Yosafat. Itu mendatangkan kuasa dan mujizat yang besar. Amin. Setelah perhatikan selanjutnya ayat 4, respon selanjutnya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Amin. Tidak dicatat dia meminta pertolongan dari bangsa lain, dari negara lain, dari orang lain. Tidak. Tetapi dia meminta pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pertolongan kita adalah hanya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, Yehuda berkumpul, semua orang datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi semua orang di Yehuda berkumpul, bersahati, berdoa, berpuasa, mencari kepada Tuhan. Saudara perhatikan masalah, tantangan besar yang sementara saudara alami dalam rumah tangga, dalam keluarga, harus ada kesatuan hati. Suami istri harus bersatu. Amin. Orang tua dengan anak harus bersatu. Di dalam persatuan kepada Tuhan, di sanalah letak jawaban yang saudara perlukan. Suami istri harus bersehati, bersepakat. Saat engkau sehati sepakat merendahkan diri, di sana pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Maka bawa suami kita untuk satu di dalam Tuhan. Bawa istri kita satu dalam Tuhan. Anak-anak, keluarga kita, kakak adik kita, bawa sama-sama kita datang sehati sepakat berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Saat kita sehati sepakat di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di sanalah Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Amin saudara.
Setelah perhatikan selanjutnya, ketika mereka berambil keputusan mencari Tuhan dan berpuasa, meminta pertolongan Tuhan. Respon yang keempat dikatakan di sana, saudara, ayat 9. Saudara perhatikan di sana bagian yang terakhir. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin, saudara. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Kalau saudara mengalami hari-hari yang berat, secara jujur saudara tidak sanggup menghadapi seluruh persoalan, beban yang berat, situasi tantangan yang berat. Saudara perhatikan di sana, ketika saudara dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab dan menyelamatkan kita. Amin. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Dikatakan lakukan terus menerus, lakukan terus menerus, jangan berhenti dalam kesesakan sampai engkau menyelamatkan kami. Jemaat Cornerstone harus punya iman yang kuat. Amin. Sampai Tuhan menyelamatkan kami, sampai Tuhan menjawab, aku tidak akan mundur dengan engkau Tuhan. Amin, saudara. Sampai jiwa kami berseru kepadamu dan engkau menjawab kami tidak akan tinggalkan Yesus. Amin. Saudara perhatikan, pada saat kesesakan cenderung orang banyak mundur dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara mengerti ada satu titik di mana saudara menghadap. Saya sudah pernah melewati musim itu, saudara. Seperti di dada saudara itu sesak. Orang yang pernah mengalami pasti tahu. Sesak, saudara, sakit. Rasanya sesak, bernafas saja susah. Saking beratnya pikulan yang ada di pundak saudara. Amin. Mau berputus asa, kehilangan pengharapan, dada ini sesak. Berat pergumulan yang saudara alami. Tetapi kita belajar dari respon Yosafat. Kami dalam kesesakan berseru sampai engkau menjawab kami. Amin. Saudara perhatikan, dalam Mazmur 50 ayat 15, ini salah satu ayat kesukaan saya, saudara. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana. Kita pegang janji firman ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan berserulah kepada Tuhan di dalam kesesakan. Hanya Tuhan yang mengerti masa-masa kesesakan hidupmu. Hanya Tuhan yang tahu pergumulan berat, masalah berat, ketakutan berat apa yang engkau alami. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan engkau. Yosafat mengambil keputusan, dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dia cari pertolongan di tempat lain, hanya kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Pada saat kesesakanmu jangan tinggalkan Tuhan. Pada saat kesesakanmu jangan mundur, beri respon yang tepat. Cari Tuhan, berpuasa, minta pertolongan sampai dia menjawab engkau. Amin, saudara. Dan saudara perhatikan ayatnya yang ke-12, bagian yang terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mataku Tuhan hanya tertuju kepadamu. Sudut pandang dan respon yang tepat luar biasa dari Yosafat. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa yang sementara kita alami Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan, tetapi mataku hanya memandang kepadamu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang saudara alami, saudara tidak mengerti. Ada banyak musim yang saudara lalui, saudara tidak mengerti kenapa itu terjadi, bagaimana caranya, kenapa bisa Tuhan. Saudara banyak bertanya kenapa, dan kenapa. Saudara, kita mau belajar dari Yosafat dan bangsa Israel. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tidak ada jalan Tuhan, kami tidak tahu harus buat apa. Tapi biarlah matamu hanya tertuju kepada Tuhan. Amin.
Biar matamu hanya tertuju kepada Tuhan, bukan melihat musuh, bukan melihat situasi, bukan melihat lawan, tetapi pandang saja Allah yang besar. Amin. Di sana ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Haleluya, saudara. Maka kita berikan respon yang tepat. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi biar mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Itu adalah beberapa respon yang benar, respon yang tepat, respon yang benar di hadapan Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Sudah mau belajar memberi respon yang benar, mencari Tuhan, berpuasa, minta pertolongan Tuhan, berseru dalam kesesakan, dan matamu pandang saja kepada Tuhan. Ini 5 respon dari Yosafat yang membuat dia mengalami kemenangan. Saudara lihat, ketika dia memberi respon yang tepat, apa yang terjadi? Ayat 15 dikatakan di sana, bagian yang terakhir, saudara. Perhatikan di sana, saudara, 15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar, saudara garis bawahi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Respon yang tepat mendatangkan pertolongan Tuhan yang besar. Respon yang tepat mendatangkan mujizat Tuhan yang besar, asal kita memberikan respon yang tepat. Ketika Yosafat memberi respon yang tepat, dikatakan bukan kamu yang akan berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Amin. Saudara perhatikan, maka sangat penting kita memberikan respon yang tepat, saudara. Dikatakan di sana, saudara, pada saat itu Tuhan katakan kamu tidak usah bertempur. Amin. Kata dikatakan di sana tidak usah berperang, berarti kamu jangan bertempur. Kamu tidak usah, kamu tinggal diam. Dalam artian lihat dan saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan kemenangan. Lihat dan saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan kemenangan. Pada saat saudara beri respon yang tepat, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Respon yang tepat membuat Allah berperang ganti saya dan saudara. Respon yang tepat membuat Allah berperang menggantikan kita, dan kita tinggal diam dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Beri respon yang tepat, maka kita akan menyaksikan Tuhan menolong saya dan saudara. Ayat 16 di sana dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Setelah perhatikan di sana, saya akan bedah dengan cepat tentang lembah pujian ini. Bagaimana lembah pujian ini artinya the valley of Berakah, atau lembah Berakah, atau lembah berkat, lembah pujian, saudara. Maka ada rahasia besar di balik lembah pujian ini. Ada gereja di Bali saya lihat, wah namanya gereja lembah pujian. Gerejanya mewah sekali, saudara. Maka saudara perhatikan, dalam lembah pujian ini ada satu rahasia yang besar. Saudara perhatikan, pada saat mereka dikatakan kamu akan diam dan Tuhan yang akan berperang, Tuhan menyuruh mereka turun ke ujung lembah. Catat, medan tempur yang Tuhan pilih di lembah. Amin. Jadi Tuhan memilih lembah untuk mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Haleluya. Ada banyak kali Israel berperang di pinggir, di padang gurun, di kota, di mana saudara, banyak tempat. Tetapi hari itu Allah memilih lembah, harus bertempur di lembah. Haleluya. Saudara siap turun di lembah yang Allah perintahkan. Amin. Saudara perhatikan, sekalipun lembah, kalau Tuhan yang perintahkan, pasti ada kemenangan. Haleluya. Saudara perhatikan di sana, mereka diperintahkan turun ke lembah, maka di sana mereka akan menyerang dan mendapatkan kemenangan. Saudara perhatikan ayat 17, catat saudara, lihat. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Amin. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Saudara garis bawahi, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dan janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, sebab Tuhan akan menyertai kamu. Katakan amin. Sebab Tuhan akan menyertai kamu. Kamu dibawa di lembah bukan untuk ditinggalkan. Amin.
diberkati Tuhan. Sana dikatakan, tidak usah kamu berperang, turun maka kamu akan lihat kemenangan yang dari Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik. Setelah mereka mendapatkan firman penghiburan dari Tuhan, saudara lihat, Tuhan janji. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Di dalam lembah Allah bekerja dengan dahsyat. Di dalam lembah Allah berperang ganti saya dan saudara. Maka lembah apapun dalam hidupmu saat ini, jangan pernah takut. Amin. Saudara perhatikan, lembah itu saudara adalah satu tempat di antara pegunungan, maka dia ada di bawah. Jadi tempat yang dihimpit oleh pegunungan, dan di bawah ada sedikit beberapa meter luasnya dihimpit di antara dua pegunungan, maka itu dinamakan lembah. Lembah itu dalam, curam, gelap, dan berbahaya, saudara. Tetapi lihat, lembah adalah tempat yang Tuhan pilih. Haleluya. Dalam lembah yang gelap, lembah yang berbahaya, lembah yang curam, dengar baik, dalam pandangan manusia, di dalam lembah itu adalah lembah kematian. Tidak ada kemenangan, istilah berperang di dalam lembah, saudara. Tidak ada. Tetapi lihat cara Tuhan bekerja. Di dalam lembah, di sana ada kemenangan. Mazmur 23, sekalipun melewati bayang-bayang maut dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Di dalam lembah sekalipun, saudara, Tuhan menyertai. Tuhan akan menyertai engkau. Saudara perhatikan. Lihat, ketika mereka merespon dengan tepat, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Setelah perhatikan, pada saat mereka turun ke lembah, yang mereka lakukan, saudara, adalah bersorak, menyanyikan pujian. Haleluya. Mereka bukan menggerutu di dalam lembah. Amin. Mereka bukan bersungut di dalam lembah. Mereka bukan mencaci maki Tuhan di dalam lembah, bukan. Tetapi mereka membuka mulut, bersorak, memuji dan menyembah Tuhan di dalam lembah. Bilang sama kiri kanan, puji Dia di dalam lembah. Amin. Di dalam lembah, saudara, dalam lembah kekelaman, puji Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang begini, saudara. Banyak orang bisa mengucap syukur saat ada di gunung. Betul? Di puncak kesuksesan mudah mengucap syukur. Pak Gembala, hari Kamis ada waktu? Oh ada, mau mengucap syukur dulu. Ini lagi sukses ini usahanya. Panggil mengucap syukur. Benar, puji Tuhan. Tetapi dengar, seorang jemaat Tuhan bukan hanya di gunung kita memuji Tuhan. Bukan nanti di puncak kesuksesan, keberhasilan memuji Tuhan. Di dalam lembah, mari kita puji Dia dengan sorak-sorai. Di dalam lembah, buka mulutmu, sembah Dia. Ada kemenangan di dalam lembah. Yang dilakukan bangsa Israel bukan menggerutu. Bilang kiri kanan, jangan bersungut, kuat. Jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kalau ada lembah, ya saudara, orang-orang yang menjengkelkan itu boleh juga berbentuk lembah. Jadi kalau saudara bertemu dengan mereka, bilang saja puji Tuhan. Ya sulit memang saudara, tapi orang mau belajar. Amin. Ada banyak lembah yang saudara alami. Entah dia berbentuk manusia, entah dia berbentuk situasi, entah dia berbentuk orang. Ya saudara, banyak saudara. Biasanya kita berpikir, Tuhan rupa lembah terus ini hidup ini. Di mana DP ujung lembah ini macam belum kelihatan Tuhan. Percaya saja saudara, amin. Karena di dalam lembah Tuhan menjanjikan kemenangan. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan puji-pujian, di sanalah Tuhan membuat penghadangan dan semua musuh mereka dikalahkan oleh Tuhan. Saudara baca di rumah ayat selanjutnya, Israel menang tanpa memegang pedang kepada musuhnya. Bayangkan, musuh dengan musuh saling membunuh. Ajaib Tuhan kita, amin. Ketika kita pegang janji Tuhan, percaya, berseru, merespon Tuhan dengan benar. Kita bukan berperang melawan musuh kita. Mereka yang akan saling membunuh, mereka yang akan saling menghancurkan. Sebab Tuhan Allah yang berperang ganti saya dan saudara. Maka dengan baik, pada saat Israel turun, mereka melihat apa yang terjadi. Bukan lagi berbentuk orang, tinggal bangkai. Saudara perhatikan, nanti saudara baca di rumah. Saya menyaksikan, mempelajari ayat ini. Wow, bukan hanya dikatakan mayat, tetapi bangkai.
Kalau Tuhan yang bekerja, tidak pernah setengah-setengah. Biar penghakiman itu jadi bagian Tuhan, biar pembalasan itu jadi milik Tuhan, bukan saya dan saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak main-main. Dengan apa nafas boleh mau lewat. Jadi bangkai saudara, jangan main-main. Amin. Air mata orang yang berseru mencari Tuhan, itu dipuji oleh Tuhan. Yang sudah lawan bukan dia, Tuhan yang sudah lawan. Hati-hati saudara. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, air mata, satu tetes air matanya mahal di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan buat mereka tidak memegang pedang, menang tanpa alat perang, menang tanpa berperang. Tuhan yang berperang menjadi bangkai. Haleluya. Dahsyat Allah kita adalah Allah kemenangan. Panji-panji kita itu adalah Tuhan kita sendiri. Saudara perhatikan. Pada saat itu saudara perhatikan ayat 25. Tampaklah ayat 24 akhir. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Jangan kita ambil bagian Tuhan untuk melawan. Jangan kita ambil bagian Tuhan untuk membalas. Biar Tuhan yang berperang, tidak ada yang terluput. Amin. Semua musuh berlutut di bawah tumpuan kaki Kristus. Selama kita hidup dalam kebenaran, beri respon yang benar. Jadi bangkai kuat orang. Jadi bangkai saudara. Amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan itu ya dan amin. Saudara perhatikan ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya, catat ini saudara, turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Saudara perhatikan, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi pada saat musuh dikalahkan, kebiasaannya adalah barangnya dijara. Boleh saudara, jara barangnya orang yang sudah kita kalahkan. Perhatikan, kalau Tuhan yang membuat kita menang. Israel 3 hari 3 malam mereka mengambil barang rampasan, tidak selesai. Haleluya. Sudah bayangkan berapa banyak orang Israel, semampu yang mereka pikul. 3 hari 3 malam mereka datang lagi. Barang itu tidak pernah habis. Haleluya. Jadi kalau saudara memberikan respon yang tepat, memberikan bagian Tuhan, menyatakan, membiarkan Tuhan yang berperang, saudara lihat berkat itu Tuhan sediakan lebih besar dari apa yang saudara pernah pikirkan. Amin. Saudara jangan sampai kita hanya mengejar barang yang akan kita terima, berkat yang akan kita terima, jangan. Tetapi kita harus memberikan respon yang tepat. Tidak akan ada jarahan 3 hari 3 malam tanpa respon yang tepat. Amin. Jadi berkat itu ditentukan bagaimana saudara merespon situasi dan kondisi. Selain diberkati Tuhan, lihat pada ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-26. Jadi setelah 3 hari 3 malam mereka menjara barang itu, tidak pernah habis. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Setelah perhatikan tadi ayat 23 dan tempat yang Tuhan suruh di ayat 16. Di dalam lembah pujian itu ketika mereka berperang 3 hari sebelumnya, di lembah itu mereka memuji Tuhan. Makanya tempat itu dikatakan di sana hari keempat mereka datang lagi, mereka memuji Tuhan di lembah itu. Amin. Maka lembah itu dinamakan lembah pujian. Maka dikatakan the valley of Berakah, lembah berkah, lembah berakah, atau lembah di mana mereka mendapat berkat yang besar. Amin. Di lembah pujian itu saudara mereka menyaksikan pertolongan Tuhan yang besar. Saudara dengar dengan baik, saya tutup khotbah saya saudara. Dengar dengan baik saudara yang berkati Tuhan. Dalam masa-masa lembah hidupmu, jangan biarkan engkau kehilangan pengharapan. Ubah semua lembah yang kelam dalam hidupmu menjadi lembah pujian. Ubah semua lembah yang kelam dalam hidupmu. Cara pandangmu, cara engkau merespon sesuatu, ganti saudara. Beri respon yang tepat. Maka lembah dalam hidupmu akan menjadi lembah berkat, lembah pujian, lembah di mana engkau menikmati pertolongan Tuhan yang besar. Saudara yang diberkati Tuhan saat ini, menurut ukuran manusia, lembah itu
Kalau kita melawan musuh, pasti kita mati. Betul? Pasti kita mati. Tetapi pada saat kita berhadapan bersama dengan Tuhan, setelah memberi respon yang tepat, hidupmu akan menjadi lembah pujian. Di dalam lembah itu tidak ada lagi persungutan. Amin. Dalam lembah itu tidak ada lagi hal-hal yang menggerutu yang akan saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka menang? Di dalam lembah mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan di lembah pujian, lembah itu menjadi lembah berkat. Di hari keempat penjarahan mereka, 3 hari tidak pernah habis, berkat mereka besar. Maka pastikan hari ini kita boleh memuji Tuhan di lembah pujian. Amin. Di tempat tertitik terendah, di titik terdalam, di titik yang paling gelap, di lembah-lembah dalam hidupmu, jadikan itu lembah pujian. Jadikan itu lembah berkat bersama dengan Tuhan. Bahwa lembah itu bukan kematian bagi anak Tuhan, tapi bagi anak Tuhan, lembah itu adalah lembah pujian dan lembah berkat. Jalani dengan Tuhan, respon dengan tepat saudara lembah itu. Aku akan lihat kemenangan ada di tangan kanan Tuhan. Semua musuh kita, semua tantangan, semua persoalan besar yang saudara alami akan menjadi bangkai dan Tuhan menyelesaikannya bagi engkau. Beri respon yang tepat saudara. Amin. Biar lembah itu menjadi lembah pujian, lembah di mana engkau menikmati berkat Tuhan yang besar. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Semua jemaat Cornerstone tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mulai buka suaramu memuji Tuhan. Mulai buka suaramu menyembah Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang diam, semua membuka suara menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan, semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Israel menang bersama Yosafat karena di dalam lembah pujian di sana mereka berseru kepada Tuhan. Buka suara, buka suara. Mereka bersorak, mereka memuji, mereka menyembah. Maka Tuhan mengadakan kemenangan saat engkau memuji Tuhan. Ada kuasa di balik puji-pujian, ada kuasa di balik penyembahan, ada kuasa di dalam lembah pujian. Angkat hatimu menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory, glory. Lembah yang gelap tidak dapat menghentikan kami Tuhan. Lembah yang gelap tidak dapat menutupi mata iman kami. Lembah yang gelap tidak membatasi kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Di lembah pujian kami menyembah Engkau. Di lembah pujian kami meninggikan Engkau. Di lembah pujian kami bersorak menikmati kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lembah berat yang apa sementara Engkau alami malam ini. Di dalam lembah itu Tuhan hadir. Tuhan memilih lembah bagi engkau. Engkau tidak akan ditinggalkan di lembah itu. Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Engkau akan diam dan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau. Pastikan engkau tetap memuji Tuhan di dalam lembah. Pastikan engkau tetap menyembah Tuhan di dalam lembah. Jangan takut dan jangan bimbang. Tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut. Katakan sebab Kau besertaku. Sebab Kau beserta. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Dengan iman. Sebab Engkau Allahku. Katakan Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkan, bahkan menolong, bahkan menolong. Yesus batu karang, Kau batu karang. Yesus, Yesus Tuhan. Lagi dengan iman, nyanyikan. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Yes, sebab Kau beserta.
dari raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia mengambil satu tindakan yang benar. Sekalipun dalam kebenaran firman Tuhan tercatat bahwa ada kurang lebih 1.160 pasukan yang Yosafat punyai pada waktu itu. Dia punya alasan untuk menyerang. Dia punya alasan untuk tidak cari Tuhan. Dia punya alasan untuk berperang pada waktu itu, dengan segala pasukan yang siap untuk berperang. Tapi kita belajar dari respon Yosafat. Dia mencari Tuhan. Yosafat menyuruh seluruh Yehuda untuk berpuasa, dan Yosafat meminta pertolongan Tuhan. Apa yang kau punyai hari ini itu tidak benar-benar dapat engkau andalkan. Apa yang kau miliki hari ini itu tidak benar-benar dapat membantumu. Apa yang engkau kenali hari ini itu tidak benar-benar dapat menolong engkau. Hanya Tuhan yang sanggup menolong engkau. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Hanya Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupanmu. Kita akan sehidangan bersama pada malam hari ini. Mari sejenak kita minta ampun dalam hadirat Tuhan. Terlalu banyak hal yang kita buat, terlalu sering pelanggaran kita lakukan di hadapan Tuhan, baik sengaja maupun engkau tidak sengaja. Perkataan, pikiran, perbuatan hatimu, seringkali engkau melukai hati Tuhan. Saya sebagai hamba Kristus tidak mau ketika engkau sehidangan bersama, waktu engkau makan roti dan minum anggur ini, biarlah perjamuan ini menyatu dengan tubuhmu dan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupanmu. Bapa yang baik, kami minta ampun. Kami mohon ampun untuk semua salah, dosa, dan pelanggaran kami. Layakan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, untuk kami sehidangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati meja perjamuan ini ya Tuhan. Kami percaya dengan iman, roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kehidupan kami. Ini bukti kebaikan Tuhan, ini bukti kesetiaan Tuhan. Dan anggur sebentar yang akan kami minum, kami percaya dengan iman kami bukan lagi anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kehidupan kami. Ini bukti kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Kami akan sehidangan bersama, dan kami percaya perjamuan asa yang kudus ini akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Lagi dari awal Tuhan bekerja, selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia
Bapa, ini sungguh di luar pikiran manusia. Cara Tuhan menolong Yosafat, ini sungguh di luar dugaan manusia. Cara Tuhan menolong Yosafat, ini di luar perhitungan manusia. Maukah engkau mengalami kemenangan seperti Yosafat? Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan akan buat. Yang tidak pernah engkau dengar, Tuhan akan kerjakan. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kehidupan. Satu hal yang mesti engkau perbuat, engkau harus mengandalkan Tuhan. Biarlah firman ini termeterai dalam hidup. Mari angkat tubuh Tuhan di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Sorak-sorak kita berdoa. Kemenangan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, asalkan kita mengandalkan Tuhan 100%. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia yang akan bertindak, berperang ganti hidup kita. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sudah dapat sesuatu yang luar biasa. Kami dapat harta karun lagi malam hari ini Tuhan, dan kami akan bawa pulang menjadi rema dalam hidup kami. Akan terus menuntun kehidupan kami, akan terus mengubahkan iman kami ya Bapa, dan terus merubah cara pandang kami tentang Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, Kau terus pakai dia dengan luar biasa. Biar pemakaian Allah makin hari makin hebat, makin hari makin luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Kembalikan urapan yang luar biasa dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, untuk syukur kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami akan memberikan korban persembahan. Diberkatilah setiap kehidupan kami. Kami yang berkorban, kami yang mengembalikan persepuluhan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami tabur di tempat ini tidak pernah sia-sia, tetapi akan mendatangkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Sebab dengan iman kami percaya, kami yang menabur pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bawa korban syukurmu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita ke hadirat Tuhan. Untuk persembahan yang akan dibawakan ke depan akan dimulai dari sisi sebelah kiri saya, lalu kemudian di sisi sebelah kanan saya. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus
ibadah kita pada sore malam hari ini. Haleluya. selalu dibuat kagum dengan karya Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah Engkau terus menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Bukan kuat kami, bukan hebat kami, bukan kekayaan kami, bukan pangkat kami Tuhan, melainkan Kristus yang terus jadi kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Apapun hal yang sementara Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, sekalipun kami dalam lembah, sekalipun kami dalam kekurangan ya Tuhan, tapi kami mau berkata pada malam hari ini, Kristus cukup bagi hidup kami. Kami tidak membutuhkan yang lain Tuhan, tapi biarlah pertolongan Tuhan Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Kami begitu percaya ada berkat Tuhan dalam ibadah yang luar biasa malam hari ini. Kami akan kembali membawa sukacita daripada Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Dan kebenaran firman Tuhan terus termeterai dalam hidup kami, jatuh di tanah yang terbaik, sehingga boleh menghasilkan buah. Orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi ini Tuhan. Biar Engkau tetap menjadi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Peganglah tangan kami Tuhan di sepanjang minggu yang masih rahasia bagi kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara kehidupan seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya ada tiang awan dan tiang api Allah terus menjaga, melindungi kehidupan kami semua. Dimanapun apapun yang menjadi rencana kami di sepanjang minggu ini Tuhan, kami
Kami terlalu percaya penyertaan Tuhan makin hari makin sempurna dalam kehidupan kami. Hamba pertaruhkan kehidupan kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, ke dalam tangan-Mu. Kami taruh kehidupan kami ya Tuhan. Terus bentuk kami, terus proses kami Tuhan, untuk kami jadi bejana yang sempurna di pemandangan-Mu ya Bapa. Ketika ada jemaat Tuhan yang akan berencana akan berpergian di sepanjang minggu ini melalui darat, udara, dan laut, kami percaya Tuhan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Pergi dan kembali kami aman dalam penyertaan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon Bapa yang baik, uluran tangan-Mu. Kiranya dengan bilur-bilur-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Mereka jadi sembuh oleh pertolongan Tuhan. Ketika mereka telah disembuhkan, mereka makin hari makin setia kepada-Mu Tuhan. Jika ada jemaat yang Kau izinkan untuk mengalami masa yang sulit, musim yang kering, melewati padang gurun, melewati gelombang yang besar Tuhan, kami tahu dan kami percaya dalam gelombang Engkau ada di sana, dalam padang gurun Engkau ada di sana, dalam lembah yang kelam Engkau ada di sana. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Engkau selalu akan menggenggam setiap tangan umat-Mu yang sementara Engkau izinkan untuk melewati persoalan. Tidak lain dan tidak bukan, kami percaya ini semua akan memurnikan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Seperti Yosafat, biar respon kami pun sama seperti Yosafat Tuhan, yang akan terus mengandalkan Tuhan dalam masa-masa yang sulit ya Bapa. Kami pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, baik pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, Nakes, maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada toko Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka semuanya dalam tangan Tuhan. Diberkatilah setiap usaha mereka, diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah apa yang mereka usahakan ya Bapa. Setiap hal yang berkenan di hadapan-Mu, kami percaya kesanalah Engkau akan curahkan berkat-berkat yang terbaik bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, buat kebesaran-Mu dan keajaiban yang Kau terus kerjakan dalam hidup kami. Kami terus bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Setiap kabupaten-kabupaten yang ada, kota-kota yang ada, desa-desa yang ada, pulau-pulau yang ada, bahkan pegunungan-pegunungan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Seluruh negeri ini yang kami cintai diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Diberkati dengan berkat keamanan, kesejahteraan, bahkan berkat yang luar biasa Tuhan akan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini. Bahkan berkat keselamatan kiranya Engkau curahkan bagi negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Biar kerajaan Allah Engkau nyatakan bagi bangsa Indonesia Tuhan, dan kami akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan ada penuaian jiwa-jiwa yang akan Engkau kerjakan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Diberkatilah setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, DPR, MPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur Tuhan, Kepala Desa, Kepala Dusun, bahkan seluruh masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan terus berdoa bagi kesejahteraan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Juga kami melepaskan berkat bagi Tanah Morowali, Kabupaten Morowali, Kota Bungku, Desa Ipi, diberkati oleh Tuhan. Kami terus akan berdiri bagi kota di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani Tuhan. Ada kami ya Bapa yang akan selalu berdoa bagi kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tanah Morowali ini ya Bapa. Bukan secara kebetulan Engkau membawa kami ada di Tanah Morowali ini ya Bapa. Dan kami percaya kami akan terus menjadi berkat bagi Tanah Morowali ini Tuhan. Dan biar melalui kehidupan kami semua, Morowali diberkati oleh Tuhan. Kami juga melepaskan berkat dan berdoa bagi suku Bungku, suku Tombelala. Kami rindu melihat dan kami meyakini ya Bapa, suatu saat nanti ada orang asli dari Bungku dan Tombelala ini akan bertobat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga ya Bapa. Itulah sebabnya selamatkan mereka ya Tuhan. Biar melalui kehidupan kami semua, kami boleh menjadi dampak bagi mereka ya Bapa. Mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami, terpancar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami.
kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh besar yang Kau terus kerjakan bagi kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok gunung, di bawah-bawah kaki gunung, di pinggir-pinggir laut. Diberkatilah kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja tanpa mengenal waktu, mereka yang bekerja tanpa mengenal lelah ya Bapa. Kami tahu dan kami percaya upah kami besar di sorga. Kami tidak mementingkan kepentingan kami Tuhan, tapi biarlah kami terus mengerjakan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami. Gereja Pantai Kosta di Indonesia diberkati oleh Tuhan, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, seluruh gembala-gembala yang ada, pengerja yang ada, sekolah-sekolah Alkitab yang ada, diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus melihat lawatan Tuhan, akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali dari tempat ini. Kami tahu dan kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Tiba di tempat kami dengan segala selamat, tanpa kurang satu apapun. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan dalam peristirahatan kami sebentar, kami tahu, kami percaya Allah Immanuel yang akan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami akan kembali Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Akan engkau terus nikmati dalam kehidupanmu. Anggur yang terbaik Tuhan anugerahkan, madu yang terbaik, gandum yang terbaik Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan celaka, dianugerahkan selamat. Dijauhkan sakit, Tuhan anugerahkan kesehatan dalam kehidupanmu. Pulanglah, kembalilah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan korban sepekan. Sebelumnya kita mingle time sebentar. Kita kasih salam kiri kanan kita. Mungkin ada baru yang pertama kali datang ke tempat ini. Sebagai gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada, terus menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika boleh memiliki tempat beribadah yang tetap, Cornerstone selalu terbuka bagi kita semua. Jadi kita dapat bertumbuh bersama, punya pengenalan yang benar tentang Kristus. Cornerstone sepekan.